Rasulullah, sunan ampel kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan ampel kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan diri kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan diri kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan orang kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan orang kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan derajat kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan derajat kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan mulia kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan mulia kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan kudus kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan kudus kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan kalijogo kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan kalijogo kekasih Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sunan gunung jati kekasih Allah. La ilaha illallah,
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi kekasih Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. Lambangi pondok Singa Putih, lambangi pondok Singa Putih, kerja keras bersihno hati. Lambangi pondok Singa Putih, kerja keras bersihno hati. La ilaha Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. Lambangi pondok Singa Putih, taat marang Allah kang suci. Lambangi pondok Singa Putih, taat marang Kanjeng Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. Lambangi pondok Singa Putih, niru lagune para wali. Lambangi pondok Singa Putih, nyono ulama kang sufi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. Lambangi pondok Singa Putih, buang sifat sombong ing ati. Lambangi pondok Singa Putih, buang sifat hasud ing ati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. Lambangi pondok Singa Putih, buang sifat syirik ing ati. Lambangi pondok Singa Putih, buang sifat iri ing ati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah. Lambangi pondok Singa Putih, buang sifat dengki ing ati. Lambangi pondok Singa Putih, buang sifat riya ing ati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah.
lambangipun singa putih buang sifat takabur ing ati lambangipun singa putih buang kabeh penyakit ati la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah lambangipun singa putih istiqomah terus sampai mati lambangipun singa putih ngajakno zikir sirri la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah lambangipun singa putih berjuang sampai mati lambangipun singa putih awal berjuang sampai mati la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah ilingo kabeh mesti mati ilingo kabeh mesti mati mula urip kudu ati-ati ilingo kabeh mesti mati ilingo kabeh mesti mati urip iki kudu ati-ati la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Bismillah para santri singa putih mugi sehat awake pondok Bismillah para santri singa putih mugi sehat awake pondok la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah mugi kuat awake pondok mugi krasan awake pondok mugi kuat awake pondok mugi krasan awake pondok la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah mugi semangat awake pondok istiqomah awake pondok mugi semangat awake pondok mugi istiqomah awake pondok la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Abdul Qadir Waliullah. Mugi taat awaina pondok, mugi awaina pondok, mugi taat awaina pondok, mugi nurut awaina pondok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Mugi nurut awaina pondok, mugi rukun awaina pondok, mugi nurut awaina pondok, mugi rukun awaina pondok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Mugi-mugi cerdas pikirane, mugi-mugi cepat hafalane, mugi-mugi cerdas pikirane, mugi-mugi cepat hafalane. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Mugi-mugi terginas kegiatane, mugi-mugi terginas kegiatane, mugi-mugi manfaat barokah ilmune, mugi-mugi terginas kegiatane, mugi-mugi manfaat barokah ilmune. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Waliullah. Ditebihno sangka balai, ditebihno sangka balai, ditebihno sangka musibahe, ditebihno sangka balai, ditebihno sangka musibahe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Ditebihno sangka penyakite, ditebihno sangka penyakite, ditebihno sangka fitnahe, ditebihno sangka penyakite, ditebihno sangka fitnahe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Ditebihno sangka fitnahe, ditebihno sangka mungsune,
tetapi na sangka fitnah tetapi na sangka musuh la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah muga-muga rukun karo kancane muga-muga rukun karo kancane muga-muga kompak karo kancane muga-muga rukun karo kancane muga-muga kompak karo kancane la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah muga-muga welas karo kancane muga-muga iling-ilingan karo kancane muga-muga welas karo kancane muga-muga iling-ilingan karo kancane la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah muga-muga Allah nakdirna muga-muga Allah nakdirna ahli ilmu ahli zakat muga-muga Allah nakdirna ahli ilmu ahli zakat la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah mugi-mugi cukup perjuangane mugi luhur derajat pangkate mugi cukup perjuangane mugi luhur derajat pangkate la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah mugi Allah paring kesempatan mugi Allah paring kesempatan menjadi pemikir dunia mugi Allah paring kesempatan menjadi pemikir dunia la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah mugi Allah paring kesempatan menjadi konglomerat dunia mugi Allah paring kesempatan menjadi konglomerat dunia la ilaha illallah la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Mugi Allah paring kesempatan menjadi ulama dunia. Mugi Allah paring kesempatan menjadi pemimpin dunia. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Cerdas kreatif mengeluarkan langkah positif mudah terus batang tangguh berpikiran cerdas dan menentukan berani artinya untuk bersaing dengan dunia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Semangat mengejar cita-cita sampai bisa mewujudkannya. Sembahkan kepada Allah Ta'ala meyakini di dalam hatinya. Semangatlah mengejar cita-cita sampai bisa mewujudkannya. Sandarkan kepada Allah Ta'ala hidup dengan pemimpin dunia. Semangat mengejar cita-cita sampai bisa mewujudkannya. Sandarkan kepada Allah Ta'ala meyakini di dalam hatinya. Semangat mengejar cita-cita sampai bisa sandarkan kepada Allah Ta'ala hidup dengan pemimpin dunia. Hidup dengan pemimpin dunia. Hidup dengan pemimpin dunia. Cita-cita harus digenggam. SPM, SPM
SPM jiwa disambil arah SPM cita-cita harus digenggam. Niki PR kita bersama harus digenggam cita-cita. Menggenggam cita-cita itu dijaga, dirawat dengan patuh dan taat. Di rumah aku ingin, kalau perjalanan panjang itu tidak dijaga dan tidak hati-hati, itu akan menyebabkan menyengsarakan hati. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi Gusti Allah itu cinta kalian yang sing bagus itu ngiri, termasuk isa Joko wudu bagus batine, terus atine nyantol lan Gusti Allah, bagus akhlake, tawaduk nang Allah dan hamba Allah, tawaduk nang para kekasih Allah, para pewaris Nabi Allah, tawaduk dan kedua orang tua itu termasuk sing lahir nang dunya iku wong tua sampai bapak ibu wong tua loro iku guru iku munggah nang swargane. Dadi lek wong tua loro iki cerdas napa boten? Termasuk tiang waras napa boten? Wong cita-cita dhewe kok dihancurkan. Wong cita-cita dhewe kok digagalkan. Orang-orang yang cerdas pasti menjaga cita-citanya, pasti merawat cita-citanya, pasti membela cita-citanya. Iki kan apa? Dia sing nyanyi buat malu ge. Lek ajeng rekaman ojo koyo supaya wingi dan tak. Jadi suarane nyanyi niku apa menjiwai. Kenapa kok kula ndamel lagu? Wae santri ku tugas duwe Gusti Allah tak. Menawa ana santri sing suarane enak terus napa? Memang dakwanya dengan pakai lagu silakan pun kula bekal kan enak. Jadi semuanya dikasih bekal. Tapi ini ngikuti buku sing dicetak niki. Sajane buku niki kut kula niki kata-kata pendek ini melatih berpikir, melatih kecerdasan. Ya, supaya gampang dibaca dan dipahami. Mungkin nek matur lagu niki kula pun damel napa niku syair generasi muda ini punya tanggung jawab yang besar. Ya terserah ke depan apa itu jadi bangsa ini mau dihancurkan apa dimajukan. Nah, ini nama bulan zaman saya. Wahai generasi muda bangsa kecintaan, sadarilah tanggung jawabmu ke depan. Bangsa ini mau kau apakan? Kau majukan apa kau hancurkan? Kalau bangsa ini kau majukan, keilmuan, penelitian, riset harus kau jayakan sepanjang zaman.
negerimu jangan sampai terkalahkan demi kemakmuran masa depan. Kerja keras, kerja cepat, kerja tuntas sepanjang zaman. Ku serahkan jiwaku demi negeri kecintaan. NKRI harga mati demi kemajuan. Kuatkan keimanan dan ketakwaan. Jangan takut, hilangkan, bersihkan penjajahan di negeri kecintaan. Itu mungkin lagu berikutnya berkolusiasi. Jadi jenengan nanti bikin lek sing pantes nyanyi bisa dari pejabat pantes. Nah, nek napa kaji berapa nyanyi? Kan nyemangati. Baik. Enggak Pak Yusuf di disimpulkan tadi di baca bareng. Karena 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang tidak sama dengan sekarang. Nanti santri-santri kula tumbuh kesadaran ketika menghadapi zamannya. Lek sakniki masih rodok bertentangan, jenengan maafi rodok bertentangan wis disimpen. Karena kita di Singa Putih bersama-sama pengurus untuk mempersiapkan bekal meskipun sedikit supaya anak-anak bisa mampu dan kuat menghadapi zamannya. Ada ya? Enggak Pak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saya malam ini, menurut saya ini adalah bekal. Banyaknya syair yang ditulis itu tujuannya supaya kita menghadapi masa depan itu punya bekal yang kuat. Seringkali Yai menyampaikan pondok iki gone citaan atau kata lainnya itu matras. Kalau di pesantren atau pada saat di pesantren itu tidak taat, tidak menurut aturan, ya maka kemungkinan besar bekalnya tidak akan bawa, alias bawa bekal tapi kosong isinya, ataupun membawa bekal tapi tidak berguna. Nah ini kan memang tantangan santri menetap maupun yang seperti kita. Di mana-mana selalu ada tantangan. Di Singa Putih ono sing melanggar, misalnya mainan laptop di luar waktunya, digontor, ono koncone diantemi sampai mati. Itu gudune sampai. Bukan berarti dulu ono sing kaya ono. Zaman Kaji Iwan model ya pasti ono. Zaman saya model ya pasti ono. Cuma karena sekarang ini zamannya teknologi, ono kejadian angkoro santunya nggak diambil. Bedanya kalau dulu kamu sih ngerti. Nah tetapi ini kan contoh yang tidak boleh kita anut, nyolong jangan sampai nyolong. Sebab kalau di pesantren tiba-tiba nyiapno bekal itu nyolongan, ya kok nek nang kampungin kok nek suatu ke pesantren lu itu gimana sih? Kalau di pesantren itu suka membuli temannya, tentu nanti ketika di luar pesantren akan lebih besar pembulinya. Nek nang pesantren suka ngantemi konjone, ya bu nang Joko bu dadi preman terminal, bu dadi preman nang embok. Nah ini adalah
bekal, contoh-contoh supaya yang baik ini kita anut, kita ikuti, yang jelek ya hanya menjadi pelajaran, tidak perlu kita ikuti. Sering yang namanya penyesalan itu kan selalu ada di belakang. Nggak ono penyesalan di depan untuk penyesalan. Penyesalan itu setelah kejadian baru menyesal. Nah, mumpung belum ada penyesalan, ya harus ketaatan kepada aturan itu harus kita ikuti. Memang santri laki itu tantangannya bodoni lebih gede ketimbang santri perempuan, santriwati. Di Singapura pun juga begitu. Pelanggaran itu dalam catatannya itu kan semua itu kan sing lanang ketimbang sing wedok. Nah, ini supaya menjadi catatan bagi kita, wis gak itu gawe laptop di luar waktunya ya sudah tidak bisa. Sebagai ketua OSIS misalnya, gue nek kata sini gak enak, yojo enak gak enak, nek wis memang gak boleh tetap gak boleh. Misalnya ono ketua sing bagian itu kunci terus diancam, laporkan ke Mendagri, laporkan kepada pengurus. Kalau misalnya ono sing mojo-mojo disampaikan supaya ikut melanggar, meskipun yang pegang kunci atau ketua OSIS-nya itu nggak melok tapi ngekei kunci, itu kalau dalam hukum itu namanya turut serta melakukan tindak pidana meskipun nggak melok. Nah, misalkan contoh tadi, milih kunci toh, tapi dia ikut serta memfasilitasi terjadinya tindak pidana, itu kalau dihukum. Tapi kalau bahasa sosialnya apa ya? Ya pokoknya melok-melok kan gitu. Nah kadang-kadang itu kan jenisnya serba salah. Kita dilatih untuk tidak serba salah. Itu gak boleh, tidak. Maka yang punya tanggung jawab itu tidak boleh diam. Kudu laporan ke atasannya, kemudian atau siapapun laporkan kalau memang ada kejadian seperti itu. Supaya apa? Ke depan nih ono kesalahan gak belok kena sanksi. Nek wis kena sanksi kan oleh kesannya itu kan kesannya melok menjadi aktor utama, padahal tidak saja. Tapi nek gak dikei kunci maka kesalahan itu tidak akan terjadi. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran buat kita semua. Sekali lagi, pesantren ini adalah ciptaan, monggo ayo kita bareng-bareng nyetak awak dewe iki supaya bisa mendapatkan kemuliaan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pas yang disampaikan tadi sore. Jadi semua ada aturannya. Daripada sampai apa ini dihukum Allah, mending kula hukum saja. Dari kabeh ana aturan nih, contoh misalnya Haji Imran ini wakil pengasuh, tiba-tiba mau menarik wedok bengi gawe wedang, boleh enggak? Ya enggak boleh, itu aturan pesantren. Misalnya Pak Soleh ujuk-ujuk napa niku mongkon mudabiro, nugasin mudabiro, boleh enggak? Tidak boleh, kabeh ana aturane. Mulai jadi pengurus ya harus jadi pengurus yang cerdas. Enggak boleh nganggo sakar PGW, enggak boleh. Itu aturan pesantren. Buatan asal aku itu wakil pengasuh. Betul, misalnya Gus Adib, ya enggak boleh. Misalnya Mas Farid, mongkon misalnya bengi jam 10 mongkon kayak wedang misalnya, ya enggak boleh itu, meskipun napa ini Gus Farid, Gus Iqbal, ya enggak boleh. Karena itu aturan. Toh misalnya terjadi ya pengurus harus mengingatkan, ada hukum ya enggak apa-apa.
aturan ini harus dijaga dan dirawat dengan baik supaya cita-cita perjuangan ini diridhoi Gusti Allah. Saged dipahami nggih? Monggo kaji singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, langsung kemauan. Dalam beberapa syair yang sudah kita kaji bersama, niki kula menggarisbawahi bahwa ada yang merupakan hasil, ada yang merupakan proses, ada yang merupakan keharusan. Jadi kesimpulan dari semua syair itu saya yang mengambil yaitu satu aturan sesuai dengan lambang singa yang ada dua cengkraman. Itu adalah menggambarkan kalau dasar ayatnya adalah khudu ma'atainakum biquwwah. Pegang eratlah aturan-aturan yang sudah ditentukan itu dengan kuat, sekuat-kuatnya kau memegangnya. Dengan arti jalankan dengan baik dan benar walaupun dalam keadaan yang tidak mencocoki dengan akal pikiran kita. Dan di samping niku aturan niku wonten perintah niku perintah untuk taat kepada Allah. Ada taat patuh kepada Rasulullah, para utusan Allah. Ada taat dan patuh kepada ulil amri, orang yang di sekitar kita itu menjadi pemimpin. Kalau dalam perusahaan ya direktur atau pemilik perusahaan. Kalau dalam sekolahan ya termasuk di antara pengurus, kepala sekolah, guru-guru dan sebagainya. Wa ulil amri, kalau dalam pesantren itu termasuk kiai dan para pengurusnya. Ini semuanya harus dipegang dengan erat, harus dijalankan dengan kuat, benar semua aturan-aturan tersebut jika menginginkan keberhasilan. Saat ini contohnya wonten jaran itu ditarik di konanan gak gelem, ditarik gak gelem, dua lurus saya akhirnya lumpuh karena nggak mengikuti aturan. Kadang aturan yang sudah ditetapkan itu kadang nggak nyaut pada akal pikiran kita. Wah, mungkin gak ngono wae pikiranku ngene. Salah paham, salah persepsi. Nah niku lek salah paham itu marakno fatal, harus tanya kepada yang paham. Kalau nggak paham harus tanya kepada yang paham. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang paham kalau engkau kurang paham. Wonten cerita kurang paham menungso niku mengakibatkan kegagalan. Biyen niku wonten tukang dokar niku gerobak yang ditarik ambil jarak ya.
Sing dokar niku wong Madura. Sing penumpang ini wong wedok tua-tua itu teko blonjo teko pasar. Sing dokar tiang Jawa, sing numpak wong Madura. Wong wedok-wedok Madura blonjo nang pasar numpak dokar. Numpak dokar enak tengah-tengah jalan. Ana sak gegeman bungkusan ngono lugur. Jare wong Madura dari ibu-ibu, tam acan geger. Ngono ta ya. Cara Jawa iku acan niku terasi ku logur, tapi bahasa Madura tam acan geger. Iya. Jare sing ndok karo Jawa disangkakno diuber macan, ana gegerku, ana macan digegerku, ana macan digegerku, tam acan geger. Jare wong Madura. Kepahaman sing dokar, ana macan digegerku, tambah dibanterno jaran gitu, padha dijedek. Dibuang terus tam acan geger, tambah banter, tam acan geger, tambah banter. Akhire ana bono breng Jawa. Kayaknya rumah tadi gak sampai ini opo terakhir aku lokur tanpa dibantar nanti yuk cari remaja geger cari lah ini sama banget makanya terus diciptakan bahasa Indonesia itu akhir kepahamannya sing ngomong wong Madura dipaham cara Jawa jadi macam. Jadi kula ngeten aturan di pesantren ini kalau nggak paham, nggak cocok, lakukanlah. Jangan mengikuti akal kita sendiri, nanti fatal. Kau dokar yang akhirnya ngobrol, karuan. Kalau ada kula kali jenengan ini kurang paham tentang aturan itu. Sedangkan guru kula Panjang Setoyo itu jangka panjang, pikirannya jangka panjang. Nah kula sampai ojo delok setahun 2 tahun di depan kita, wong meneh gak ngerti, meneh mangan iwak apa ora ngerti nek kata kok dapur. Nah makanya itu walaupun secara akal, secara logika kula ambek sampean sedaya, cita-cita di pesantren itu aturan-aturan di pesantren ini kalau enggak cocok ambek akal sampean ikuti aja, gak usah menentang. Kalau sampai menentang akan menjadi fatal. Itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Pokoknya aturan itu harus dijalankan dengan benar dan dipegang dengan erat seperti kuku-kuku singa itu. Mudah-mudahan yang pada akhir-akhir ini memang yang besar itu wadul-wadulane guru-guru itu lek ngaji sing gede-gede gak tau ketok. Mbok terus nanti. Lagi mumpung wis mesti ya. Terus kemungkinan juga karena mereka itu nggak pegang kitab. Makanya saya kapan hari itu menganjurkan ke mudabir ya apa carane arek-arek itu waktu ngaji semua pegang kitab. Biar gak ngantuk. Gak ngopi tapi ngene akhirnya gedang keluduk mateng sajengkel. Akhirnya ya. Motongan tuh lambene dowe akhirnya gelap kula lho bung gedang keluduk dipangan ular saya niku kula gelap kula musingan tuh manggap karo iler ora semangat lek wis ngono gak ngantuk kok diluk ngaji maneh ngantuk maneh ya gedang keluduk maneh dunek ya
Niki wajah-wajah tuh, ini wajah alia-alia ini nggak pernah lihat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sing ditunjuk jadi pengurus Gilang ya, gak boleh takut. Karena pengurus itu ya, kepanjangan tangan napa kula. Dadi wakile kiai. Tak boleh napa niku jenenge wedi-wedi belajar jadi pemimpin, dicepno tauhid, tidak takut dengan apa-apa dan siapa-siapa kecuali napa menjalankan aturan dengan benar. Ya, bilang judi bareng kalian loloting. Wis kate saiki dikaitno bangunan kate gawe pondok itu melolot piye. Kuwi anak lanang ya. Jadi santri-santri ya, di rumah lo ngaji wajib nggawa kitab. Wajib lek gak nggawa kitab dia ditekno kadene. Gurune gak kereng apa. Tambah diguyone mbek gaji. Jadi pokoknya gak nggawa kitab ditek. Sampai kapan? Sampai nggawa kitab. Kecuali ngaji Jumat ngeten iki sifatnya umum, ini bukan buatan umum, harus bawa kitab. Jadi nggak mau saya enten sing betul kitab ditegakan, jangan ya. Gila paham ya? Waduh pelantikannya disewa notero, waduh tiba geledah. Jadi kalau alia itu harus praktek jadi pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri supaya taat kali aturannya pesantren. Hidup ini sekali, tidak boleh gagal, harus sukses. Nah, praktek ini waktu lewis alia harus menentukan cita-citanya di rumah ya. Jangan diulangi lagi, wahai ngaji, jangan menghancurkan cita-citanya sendiri. Opo sampai yang jadi turun lakon apa tidak lagi. Jadi lek santri ku nurut, biar ini kalau contoh santri salaf ya, biar santri salaf sing jenenge apa? Saripin itu kalau kangen nunggu operasi. Catatannya mboten ate selisih kali catatan ibu nyai. Jujur kali Pak Ida. Tidak pernah selisih. Nama telah perjuangan ini bareng kan. Sanjang enten sing apal 5 juz santri ini. Enten sing ansal apal 10 juz. Saudara itu enggak apal. Mana sing 30 juz. Itu nunggu koperasi tapi jujur. Ya ana sing nunggu operasi duwe iki kok mulai kabeh ya uripe yo sansara parakare. Gitu. Uripe soro. Jadi engko lek wis mulai teko pondok ketok dhewe. Hasil lakune nggih pondok ketok dhewe. Sampeyan masalahnya apa masyarakat itu melihat. Wah iki jelas gak temen ben pondok. Iki jelas wani ben ambek kiai ini ambek guru. Masyarakat itu paham. Iki kok ngene lah. Jadi harus diperbaiki karena waktu yang sudah lewat itu tidak bisa diulangi lagi. Waktu yang akan datang ini harus diperbaiki. Jadi waktu-waktu yang hilang, waktu-waktu yang tidak manfaat itu, ya apa caranya perjalanan ke depannya bisa menebusnya, bisa menggantinya. Tapi lek ganti yang seperti
Namun yang terlewati tidak bisa. Sekali salah ya sudah salah, karena waktu ini berjalan. Sekali salah tidak bisa sudah. Kayak sampai kita wis disakseni langit bumi, malaikat pada nyakseni. Mulane hati-hati supaya napa cita-cita jenengan iki diridhoi kali Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus lek sampean niku nggih padha gak temen niku menipu orang tua. Menipu kedua orang tua, wong niate pahame wong tuae ngaji. Lek bisa gak dadi tak biasa menjawab nak wong tuane. Nah, lek santri salaf sama nang santri salaf ya apa-apa dadi kok. Masih santri salaf niku lek pas ngaji kan kita bener. Karena harus bawa kita. Sakit dipahami ya. Nah, aturan tetap dicekno supaya diridhoi Gusti Allah. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan syair mulai awal hingga akhir niki menurut kula menyimpulkan yaitu kita ini benar-benar dicetak, dididik oleh guru kita, dicetak sebagus mungkin, sepas mungkin, sesuai dengan takarannya, agar kita ini di zaman-zaman yang akan datang sudah siap untuk menghadapi. Apabila cetakan kita ketika di pesantren ini baik, bagus dan pas, maka suatu saat nanti juga pas dengan zamannya. Semisal kalau kita ini membuat air minum saset itu sudah ada aturannya. Berapa mili airnya, berapa takarannya. Kalau sudah sesuai maka rasanya pasti nikmat dan sesuai dengan apa yang ditulis dalam saset tersebut. Di pesantren ini juga seperti itu. Semuanya sudah ditakar oleh guru kita. Kalau kita ini ingin mendapatkan hasil yang pas, maka harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Karena kita semua kemarin-kemarin itu sudah didahulukan oleh guru kita, di pesantren ini itu adalah cetakan. Kalau cetakan itu tidak pas, maka keluarnya nanti juga tidak pas. Kemarin sudah ada dawuhnya Romo Kiai, kalau ada santri yang tidak menuruti aturan, tidak mentaati aturan, ketika waktunya sholat jamaah ataupun sekolah, tidak sakit tapi aku sakit, nanti kalau sakit beneran sampai tua gimana? Nah, itu daunnya Romo Kiai. Ini bahaya nanti. Kemarin sudah dikasih tahu, sudah didhawuhi oleh Romo Kiai. Lah kok sekarang kemarin baru seminggu dua minggu kemarin dibaleni malih. Kalau kemarin sakit gigi sampai 6-7 anak, kemarin diulangi lagi 6-7-8 anak. Iki loro untu kok iso nular iki opo? Apa bedane loro untu sampai Covid ngono. Lalu timbul lagi sakit greges. Greges itu bukan sakit. Ya. Greges itu hanya sementara. Jadi harus diperangi. Kalau subuh meriang itu pasti karena dingin. Jadi memang harus dilawan. Nafsu kita ini harus benar-benar
pondok ini doa yang ada di syair tadi. Nah, semoga saja kita semua diberi kekuatan untuk terus beristiqomah, bisa menundukkan nafsu kita, dan kita ini dijadikan santri yang masa depannya cerah di dunia dan kita selamat di akhirat. Demikian singkat yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terus tadi pun sampak jenengan itu dijaluk sehat malah jaluk loro. Nah, misalnya sama alasan loro terus diamini malaikat piye? Sebabnya ono wong iku awake loro-loron, ekonomine loro-loron, imane loro-loron, takwae loro-loron. Nah, terus manfaatin apa kowe? Nah, ekonomi ini loro-loron, kok nyambut gawe itu sangka repot kalau sing dipanen repot. Jadi jangan sampai mungkin boleh ke pondok kerepotan malah nyalano Gusti Allah, padahal dirinya sendiri yang membentuk kerepotan uripe dhewe. Kudu dieling-eling ya, santri ku lek wis mulih ke pondok iku kudu sukses. Lah nek sampean teko pondok terus uripe soro, engko masyarakat gak seneng pondok mana. Wis koyo iku aja dodokno wis gak iso. Nah, tadi tanggung jawab santri itu besar supaya siar agama kali negara ini supaya padha-padha joyone. Insya Allah kalau semuanya pas mengikuti aturan dawe Allah dawe Rasulullah, agamane negarane saged makmur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini ngaji yang syairnya begitu banyak ini, paling banyak adalah doa daripada Romo Yai. Nah, inilah guru kita yang selalu mendoakan kita. Kita patut bersyukur sekali setiap saat. Kalau kita ingat harus selalu bersyukur. Karena apa? Karena setiap saat didoakan. Nah, kita didoakan supaya berhasil. Jadi supaya berhasil, tidak hanya berhasil sementara, tapi selamanya. Artinya apa? Sampai di akhirat nanti diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syaratnya bagaimana? Ya, kita harus juga seperti sering kita sampaikan dulu, bahwa ketika kita didoakan, maka diibaratkan mobil, rodanya atau bannya harus juga diatosi, tidak gembos. Kalau ban itu gembos, doanya ya coro bahasa dorong ya berat sekali. Jadi kita semua, khususnya karena ini ada yang paling banyak, ada santri modern ya. Tapi Romo Yai mendoakan semuanya, bahkan sampai seluruh warga negara Indonesia didoakan Romo Yai. Khususnya kita sebagai santri harus juga ikut mendukung doa. Kita tinggal mengamini dan mengikuti saja. Kita didoakan, atau katakanlah kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa supaya diberi kebaikan di dunia, tapi kita tidak mau baik, juga baik-baik.
Ya tidak bisa kita akan baik, itu tidak bisa. Kita didoakan agar supaya di situ kita mugi-mugi suki cukup ilmu nih. Ya. Tetapi nggak mau belajar, ya tidak akan suki ilmu, tidak akan cukup ilmunya kalau tidak belajar. Karena apa? Karena sering kita dengar bahwasanya antara doa dan ikhtiar harus sejajar, harus terus seimbang. Nah, kita kalau saya simpulkan di sini bahwasanya kita didoakan oleh Romo Yai, maka kita harus menyimbangi doa itu dengan ikhtiar kita. Kalau kita didoakan agar supaya kita suki cukup ilmu, maka ikhtiar kita adalah belajar. Waktu dinia kita juga harus berangkat dinia. Jadi waktu setelah dinia ada ngaji umum latif, ya kita harus ikuti. Nah, itu agar supaya betul-betul kita cukup ilmu. Saya sering ngomong dengan anak-anak saya yang ketika di MTS. Ketika saya mengajar bahasa Arab, katakanlah nahwu sorof, anak-anak walaupun saya sudah sedikit bisa, tapi selalu saya belajar, saya lihat di YouTube. Ya apa tasrif iku ana tasrif istilahi, ana tasrif lughawi. Tak pendeliti maneh, tak rungono maneh ya apa carane supaya iso tambah jelas. Seperti itu terus belajar. Walaupun sudah mengajar tetapi terus harus belajar. Itu ikhtiar usaha. Artinya apa? Ketika kita didoakan agar supaya suka ilmu ini, supaya kita juga harus belajar. Jadi pada malam hari ini apa yang ada di dalam syair ini kita didoakan oleh Romo Yai, maka kita imbangi dengan ikhtiar kita. Mudah-mudahan betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul hadirin rahmatullah. Hati-hati dipenuhi. Soalnya misalnya jenengan diajak rombongan Wali Songo kok gak duwe sanggup blasi piye kira-kira bisa dalam itu Pak. Jadi khususnya sing aliyah ini nggih lek ngaji kudu nggawa kitab. Pokok misalnya kuwi gak kita tekno kabeh karena wajib hukumnya ngomong nang wong tuane. Nggih. Kudu beli kitab. Nggih. Niate ku ngaji. Orang mungkin wong tua ini gak gelem tujuane ngaji kok gak gelem tuku kitab piye. Jadi wajib bahwa kita di rumah aku pengen disampaikan nang wong tua ini. Enggak berikutnya lagi singkat. Assalamualaikum. Menyimpulkan ngaji pada malam hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Kiai, sesungguhnya Allah itu senang kepada orang yang bagus. Makanya dituntut mengikuti sebuah aturan yang sudah ditentukan ini tujuannya untuk kebaikan. Nah, ketika kita mengikuti itu untuk dirimu sendiri. Kalau melanggar, dia akan kembali pada dirimu. Itu sudah ditentukan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat baik, nuruti atau mengikuti sebuah aturan, nanti itu untuk kamu di masa depan kamu. Tapi kalau kejahatan melanggar sebuah aturan, ya itu juga akan kembali kepada kamu. Karena itu yang sama peroleh ketika menuntut ilmu. Sering saya sampaikan, jangankan ngantuk. Makanya sebagai seorang santri, penuntut ilmu, 3 budaya itu harus dilakukan. Yang pertama budaya dengar. Kalau ngantuk gak kerungu, makanya ngantuk kalau ilmu. Satu budaya dengar. Kalau sudah mendengar sebelum punya kitab, itu semua santri harus baca buku. Budaya tulis. Ya kalau kita tuh jenius, langsung mendengar, hafal terus.
Karena keterbatasan pemikiran dosen nggak sama, budaya tulis, ya tulis. Ya, jadi kembali lagi itu diingat. Sering saya sampaikan, karena saya bagian ta'lim ilmu ta'lim, ini kunci untuk bisa meraih sebuah ilmu. Nah, ini kan saya sering saya sampaikan. Kalau sampai tetap melanggar apa? Karena kitab itu kadang-kadang mungkin sudah pernah mengikuti ngaji, aku pernah ngajiku, tapi jangan pernah ngajiku, belum dilakukan sebenarnya. Gitu. Jadi yang pertama, budaya dengar. Ilmu itu akan nyampe ke kita kalau kita mendengar. Kalau merasa kita ada kekurangan tentang kecerdasan kita, maka ditulis. Kemudian karena ilmu harus diulang-ulang, dalam ta'lim ilmu ta'lim harus diulang-ulang, namanya membaca. 3 hal ini kalau tidak dilakukan sulit untuk dapat ilmu. Yang pertama budaya dengar, budaya tulis, budaya baca. Sering saya sampaikan saya kalau sampean, makanya persyaratan untuk meraih ilmu yang pertama adalah lagi dakaun wakil sunnah gitu. Pertama kecerdasan. Kalau kalian harus kita akui, maka kecerdasan seorang santri tidak sama, maka harus wajib mendengar dan ditulis. Kalau sudah ada kitab, baru kitabnya dimaknai. Kalau enggak tahu. Untuk sementara ini karena pelajaran saya yang seperti dinia itu diganti karena Khalidul Bahiyah dari Baitul Amal. Saya nyari kitab di Bali kemarin enggak ada, sih belum ada. Jadi saya malah nyuruh anak saya beli di Shopee, Baitul Amal. Dan belum ada. Saya tulis dulu. Itu saya tuliskan di bawah tulis untuk menulis yang sementara. Kalau tak menemukan banyak kita tak nganggur di sana. Anaknya nggak ada, nggak kemana. Kembali kita dengar. Ya kata Ustaz Haji Pura tadi, ya yang besar-besar nggak ada. Yang kecil tidur semua. Ya, ini perlu diketahui. Budaya 3 tadi diingat-ingat. Budaya dengar. Walaupun seperti ini ngaji sama nanti sampai berapa kali kita mendengarkan ini juga kalau nggak dengar nggak dapat. Saat ini kita kumpulkan ilmu ini kita dengar dan kita tulis ya banyak. Walaupun satu guru sama Ustaz Khalid sama backing vokal ya sholawat, saya juga nulis sudah selesai. Ya sudah tulis karena itu budaya. Kalau saya ngomong gitu nggak nulis ya sama saja bro. Makanya kembali lagi supaya kita betul-betul ilmu itu kita bisa kita terima, karena mencari ilmu syaratnya itu satu budaya dengar harus kita lakukan, budaya tulis harus menulis, yang disampaikan kalau ngaji harus tujuannya untuk menulis, yang ketiga harus kita ulangi lagi, kita baca lagi, itu yang menjadi persyaratan untuk bisa mendapatkan ilmu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamal Ji singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan syair-syair ini yang alhamdulillah panjang ini. Yang pertama, kita diingatkan kembali oleh Bapak Kiai tentang siapa ciri kita, siapa santri singa putih, istilahnya diiringkan lagi labangnya pada singa putih, mulai dari pertama sampai yang terakhir tadi, yang lambang-lambang tadi itu luar biasa membuka kita lagi, karena memang harus selalu diingatkan karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ini tidak bosan-bosan Romoya kita ini selalu menjaga kita, bahkan sudah sampai 24 jam. Yang ngasih minggu itu ya di grup itu ya ada jam 1, jam 12, ada perintah, ada syair, ada kata-kata. Nah, ini kan salah satu bentuk perhatian luar biasa pada para santri. Ini jarang ada kiai guru yang seperti guru kita. Ini harus kita bersyukur. Mudah-mudahan kita semuanya di Allah memberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan untuk mengikuti dan ikut menjadi bagian daripada keluarga besar Singa Putih Munfaridin.
Suatu ketika saya pernah menyampaikan saat setahun ngaji minggu agak terawat merasa agak bosan gitu. Ya, kok sekali kayaknya terus saya bantah, terus kayak doa setelah manut ya. Insya Allah sesuai kalau semuanya akan dibutuhkan umat. Jadi umat gak ngatasi, kayak gak ngatasi, ulama gak ngatasi. Insya Allah Singapura sing ngatasi. Bisa bilang gitu. Mudah-mudahan benar ya. Terus akan terjadi gitu ya. Les orang-orang ngatasi, kiai-kiai yang ngatasi. Singapura yang akan mengatasi oleh Allah beri kesempatan untuk mengatasi permasalahan umat dan bangsa. Nah akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah ikut terus ya. Sehingga sinergi ya. Kemudian yang kedua dari diingatkan oleh Romo Yai tentang lambang singa putih yang semuanya adalah muaranya adalah hati, membersihkan hati dan jiwa kita, terus kemudian berusaha sekuat tenaga untuk istiqomah ngajekno dikir sini. Selanjutnya doa-doa Yai tadi ini juga sangat penting sekali untuk kita semuanya karena beberapa minggu yang lalu di Malang Raya, mungkin saya informasikan tidak hanya di Malang Raya khususnya yang saya dengar ya, pondok pesantren asrama banyak sakit ya. Dalam Bandung ya, separuh 90% asrama juga dipulangkan karena sakit. Batu asrama Batu Biman juga 50% juga dipulangkan. Di Anur juga begitu, termasuk di Karangloso. Kemarin sempat bingung kemudian juga pihak yayasan. Jadi setelah ada sambangan pertama perdana 41 hari, anggotanya di sana juga mengikuti aturan ya, tidak boleh sambang selama 40 hari, sehingga sama dengan di sini ya. Ketika disambang hari Minggu 2 minggu yang lalu ya, setelah disambang kan bebas, karena mungkin sawakin sebenarnya muangan jadi boe bapaknya nyambangi bawa makanan sebanyak-banyaknya makan gak ya kebablasan. Akhirnya setelah disambang hari Minggu sebenarnya sakit semua. Akhirnya yang laki-laki saya itu kemarin ada sekitar 42 anak. Langsung hari itu Senin Selasa ya. Perempuannya 19 anak. Hingga akhirnya pengurus yayasan yang langsung hubungi pihak puskesmas karena masih saudara, masih keponakan abah ya. Langsung datang tim dari puskesmas untuk menangani memeriksa para santri. Langsung hari ini juga ya, jam 10 siang ya. Langsung ditangani seluruh hari kayak atri gitu ya. Anak 42 putra, intinya 19. Saya di apa itu ya, nanti sambil ada yang ngeluh, pilek, batuk ya. Satu yang terpositif dengan DB gitu ya. DB langsung sama dokternya dirujuk ke rumah sakit dia yang terdekat di daerah Pujon, langsung dipulangkan dari itu ya. Sehingga langsung segera ditangani ya. Alhamdulillah seminggu setelah itu ya memang ada yang parah 3 hari kok tidak ada kesembuhan, dipulangkan biar ibunya sehingga dipulangkan. Ini sekarang alhamdulillah sudah mulai bersasur kembali normal. Nah ini juga sama ya. Jadi doa yang tadi itu memang betul ya, disehatkan badannya, dikuatkan ya, sehat badannya, sehat kuat awalnya, semangat dan seterusnya. Nah ini penting sekali doa-doa ini karena memang rentan ya kita ini dengan penyakit ya. Tapi kadang-kadang ada yang gara-gara itu epo-epo ya, akhirnya digawe alasan. Sampai sekarang juga ada. Saya ketika saya ke asrama putra sakit pak, sakit perut ya. Akhirnya ini juga yang jalur kesana tadi juga memang terjadi sama ya, ada kesamaan. Ya karena itu tolong ini yang apa-apa epo lorong ini jangan. Karena ini pondok kita ini pondok yang istilahnya kalau Jogo Sejoni malati, ojo gawe tulinan, ojo gawe
rekayasa. Wah, malah tidak awet dhewe. Sehingga gak salah dengan orang lainnya. Pondok tirakat ya, sehingga sekali salah efeknya akan berbahaya kepada masa depan Anda semuanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibawa nyimpulaken napa ingkang sampun dipun aturaken dening Rama Yai saking saya kala wau inggih punika kula namung melanjutkan mawon saking kanca-kanca kita sedaya menika dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala dados kawulane Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang bagus, muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin menika apik zahir lan batin. Supados dadi manungsa, dadi santri sing apik zahir batin, ya, kados ingkang sampun dipun sampaikan dening Ustaz Imran kala wau niki ya terus murid-muripi ngilmoni labani singa putih wan falidin kudunya kenapa? Kudunya kan aturane Allah Subhanahu wa taala, hukume Allah Subhanahu wa taala kanthi temenan. Dipun simbolaken, dipun lambangaken ya. Kelawan apa? Kelawan singa nyengkrem ya. Tangan loro nyengkrem kuat nyakar niku maksudnya apa? Supados teman-teman ya gandoli nyekeli hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiang ingkang gandoli hukum Allah Subhanahu wa taala menika ya dados akhirnya dados napa hasilnya dados manungsa ingkang apik zahir lan batine. Praktek wonten pondok arupi napa ya netepi hukum Allah Subhanahu wa taala menika ya inggih punika netepi aturane pondok. Kanten aturan pondok menika aturan ingkang sahih miturut ya Al-Qur'an lan hadisipun Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan para santri ya singa putih ya modern maupun salaf ya niki kudu napa? Kudu teman-teman ya diusahakan saged ya taat datang kersane Allah Subhanahu wa taala kelawan tetapi aturane pondok. Ya. Nah, sing aliyah ya kudu dimengertosi kados ingkang dipun sampaikan ya Ustaz Fauzi Walawahu ya. Sampai pahami sing aliyah sedaya santri khususnya sing aliyah. Pondok niki pondok asase itu pondok tirakatan. Ya. Ojo gampang-gampang langgar aturan ya pondok. Soalnya nopo malati ya malati sampai nonggone kene ya terus nopo ongkang-ongkang tentang aturan pondok ya kanten sak panjenengan sedaya niki dipun tirakati kaliyan zahir batine ya yang kok akhirnya metu teko pondok itu ya gak beda kali napa kelakuane sampean sedaya wonten pondok. Napa sing sampean lakoni? Nggone pondok niku nek jaba ya isi kok dadi. Ana kudu napa kudu hati-hati temenan. Termasuk napa ingkang dipun singgung kala wau kali Ustaz Badruddin panjenengan ya menawi wonten kelas niku ya kudu napa? Kudu teman-teman ya membudayakan diri kelawan apa? Kelawan budaya baca, budaya dengar dan budaya tulis. Kula ini kan sampun mulai awal kan.
mulai berdirinya ya pondok modern ya. Saderenge niku nggih pondok salaf. Tiap bulan ini luwih konsen wonten keilmuan. Menawi kelas niku kan kula napa kula bengok-bengokan nggih kula teliti. Sing ndi sing orang bawa kitab. Ya. Tiap kelas, tiap berkelas kan wonten. Malah boten sampai sekolah teliti. Ya. Wonten koperasi ini wonten kata kitabe, kata kitabe. Lho kok sing alia nggih sing ngaji mulai jam 09.00 ngantos jam 12.00 niku. Kitabe niku kok setunggal kali tok. Kula hitung niku lho lari sawe sebuah kitab nek tendu. Ditambah malih ya, kula apal ngoten niku. Ya, napa malih sing jamaah ya kata jumlahe lari pinten niku. Panjenengan sedaya niku kumpul bareng. Lho sing kok kitab niku nek loro. Ya. Kula bengok-bengok sampai kan kula sampun krengi lah. Atur napa mantun iki perintah yahi dikres didak mangke nggih kula dekaken temenan. Lah niku sampun bangsal-bangsal. Tapi tetep mau ya. Wis kados Ustaz Imran kala wis mesisan nggih setia. Ya. Mesisan apa kula ngomong? Ya panjenengan kados mantun iki nggih sampai napa? Sampai wis wonten koperasi disediakan kitab napa sing tiap ustaz niku ngajarkan napa kitab napa mawon ilmu napa sampai tugas kitab. Ya. Niki lajeng napa? Lajeng menawi khususnya sing aliyah niku. Ya, terus napa sing sampaikan dilaporkan Ustaz Imran. Ya, sing gede-gede niku sayukan longgo. Mari kono kono maneh diparani. Malah bangku sing kanggo ustaz niku kula junjung dhewe. Kula baru wis tuwa, junjung sing apik kula junjung dhewe. Dampar sampai kula tatakaken. Lho gak ono ijian. Kadang ustaz dandan niku lho dugi. Dereng dugi sahari dereng. Ngoten niku sampai 400-an. Ya. Mantu niki kanton apa ngakes sampean menawi mboten maca kitab lho kula res tenan. Sabanu wafatan kali guru kita Ramayana. Ya. Terus apa? Menawi sampun wonten kelas, sampean nulis aja dibaraken kitab niku. Engko mriku kelompok ya. Kelompok cerita wae. Kula elingaken ditetep mboten. Lah iki panjenengan sedaya menika wonten pondok menika supados sapa dadi santri ingkang muhsin. Ingkang apik zahir batine ngantos napa ditirakati kalih ya. Lah supados sampai niku dados santri sing muhsin sing taat dhateng aturane pondok, sing taat dhateng kiai, sing taat dhateng guru-guru. Supados napa? Supados panjenengan sedaya ya angsal ilmu ingkang manfaat barokah zahir lan batin ingkang saged bahagiaaken panjenengan sedaya zahir batin sampeyan lan keluarga sampeyan sak anak turun sampeyan. Lah napa
ya kelawan barokah ya taat dateng guru, taat dateng aturan, mati panjenengan sedaya ya saged anggayo ya mencapai cita-cita panjenengan sedaya kanthi gambir lan lancar. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya menika dipun takdir dipun gandhaki Allah Subhanahu wa taala dados kanalane Allah Subhanahu wa taala santrine Singaputi Munfaridin santri Yahi ingkang ya angsal ilmu ingkang manfaat barokah husnul khotimah amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula sampaiken ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumpulkan ngaji pada malam hari ini, pertama awal kita ngaji diajak tawasul sama Nabi, diajak tawasul para kekasih-kekasihnya Allah. Pesantren Singaputi Munfaridin ini backgroundnya niru kekasih-kekasihnya Allah. Mengapa demikian? Karena kekasih-kekasih Allah ini pasti sukses, dunia akhiratnya pasti sukses. Pengasuh Pak Yai ini menginginkan semua santri, baik jamaah, baik santri yang tetap, itu Pak Yai ingin santrinya itu sukses dunia akhirat. Karena backgroundnya, ikonnya yang dipakai adalah para kekasihnya Allah. Di syair ini rumusnya sudah kita dikasih. Yowis didungakno bisa. Pak Yai sering bilang ilmu itu bisa ditempuh dengan dua cara. Yang satu dengan cara zahir, yang dua dengan cara batin. Dan dengan cara batin ini wattaqullaha wa yu'allimukumullah, itu dasarnya. Takwa di sini adalah nganut. Memang menjadi santri, menjadi orang yang nganut itu susah. Meskipun susah, kita semua berusaha meningkatkan berapa persen pun kadarnya kita berusaha meningkatkan. Yang kedua rumusnya sabar. Makanya Pak Yai sering bilang wong sukses itu rumusnya cuma loro, siji nganut, nomor loro sabar. Wis beres wis. Itu rumus Pak Yai. Monggo bareng-bareng kula dhewe jenengan sedaya nek pancen kepengin sukses bondone cuma loro, nganut tur sabar. Tapi yo abot. Lah monggo bareng-bareng belajar meningkat, memasuki kadari berapa persen pun nilainya, belajar juga akan sekedip dan sekedip. Mugi-mugi Gusti Allah paringi pitulung. Saking kula mengakhirkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami syair-syair yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa kita sebagai santri harus menjadi santri yang sukses karena hidup ini sekali, maka harus sukses. Perlu digarisbawahi salah satu dari kesuksesan ini harus kerja keras, kemudian yang kedua adalah disiplin. Disiplin di sini berarti membentuk karakter pribadi santri, seseorang yang bisa bekerja secara sistem dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ibarat kalau sebuah lomba itu ada petunjuk teknisnya. Jika di awal lomba itu diawali pukul 7, selesainya pukul 9, maka jam 6.45 sudah siap. Agar apa? Agar ketika nanti ada kendala bisa langsung terselesaikan. Jika menjadi seorang peserta, jika di petunjuk teknis jam 7 sampai jam 9, tetapi datangnya jam 8,
maka itu pasti akan merugikan peserta yang mengikuti lomba tersebut. Kemudian yang kedua, yakni mengenai materi yang diajarkan. Jika peserta tersebut itu mengikuti lomba mapel IPS, maka yang harus dipelajari adalah mata pelajaran IPS, bukan bahasa Indonesia, bukan matematika, bukan juga bahasa Inggris. Seperti itu. Bila kita ini menjadi seorang santri terbiasa dengan disiplin, maka kita tidak akan terbiasa untuk menunda-nunda pekerjaan ataupun tugas-tugas dari sekolah yang sudah diberikan oleh guru, ustadz, ustazah maupun mudabir dan mudabiro. Sehingga ini sangat penting sekali untuk mempercepat kita mencapai kesuksesan nanti baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian selain itu kita harus kerja keras membersihkan hati sesuai dengan lambangnya Pondok Sinai Putih. Bentuk pergerakan kita ini sebagai hamba Allah menuju sebagai hamba menuju pergerakan spiritual yang dari yang bawah atau rendah kemudian menuju ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Terus bagaimana jalan agar sampai ke sana? Ini kalau menurut dari Imam Ghazali yang pernah saya baca itu ada istilah tahalli dan tahalli. Untuk tahalli sendiri yakni berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Kemudian tahalli sendiri berarti menghiasi hati kita dengan segala sifat terpuji. Karena pusatnya dari kita ini adalah hati. Rumusnya yakni tubuh ini harus mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti tubuh. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat dari Allah, Allah dadosaken ilmu lan amalan ingkang manfaat ini waktu dunia wal akhirah. Masyarakat hadirin rahmakumullah, malam ini lebih kita kondisikan karena nanti ada 50 tuh, biasa 40, ini nanti 50 tuh. Semua diajari membaca dan memahami, karena datangnya sesuatu itu spontan. Mulane para santri ini hidup ini harus tegas, harus kerja keras, kerja cepat, kerja tuntas. Jadi kerja keras, kerja cepat, kerja tuntas. Jenengan lakon kula contoh niki sedang dicetak tidak akan pernah jadi buku kalau tidak ada kerja keras. Kata si buku niki harus kompak, kerja tim. Kalau diri kita sendiri, dohire lan batine harus kerja sama. Mulanya di syair tadi singkatnya kudu kompak, kudu kerja sama. Niku mboten kerjasama melanggar peraturan. Wajib melaksanakan perintah, wajib meninggalkan larangan. Setiap nih saben dinten sampah tenggane RSM Ciminggu bisa Pak Kati Wojo. Ada sing boten diwojo. Jadi pendiduk kula damel sekitar 50 kata-kata. Jadi kalau ini 500 jadi buku, ini 500 kata-kata jadi buku gitu. Kalau setiap hari 50 atau 40 satu bulan pun tidak pun 3 buku.
Lah panjenengan semuanya nanti harus lebih cepat. Harapan kalau ngoten itu baru sukses perjuangan ini. Kalau 1 bulan kula bisa ndamel apa jadi 3 atau 4 buku, jenengan harus lebih cepat. Makanya nanti lulus MA itu harus belajar ndamel buku. Karena saudara-saudara kita yang sebelah itu yang diandalkan itu karya tulis. Jenengan santri meskipun alik sampak di Wajat Wali Songo ini bukti nih karya tulis ini. Saya dipahami. Jadi satu-satu nanti alia harus sakit ngambil buku. Jadi supaya sakit nyalurkan pemikiran ini. Sakit dipahami ya. Jadi buatan sekedar ngomong, jadi semuanya contohilah diri kita sendiri. Dan pun contoh baru itu ada dasar. Sakit dipahami. Monggo kita sarang-sarang dahur ilallah. Monggo sedaya keruputan kita dibersyukur Allah. Sedaya doa kita, sedaya cita-cita kita, khususnya cita-cita perjuangan muga-muga diberkahi dening Allah. Mugi-mugi kita sedaya diparingi sehat zahir lan batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridha